Halo adik-adik yang manis dan ceria. Bagaimana kabarnya hari ini? Kakak harap kalian semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kakak akan bercerita tentang kisah rakyat yang sangat terkenal dari negeri kita, yaitu cerita tentang Pak Belalang. Pasti sudah penasaran kan? Yuk kita mulai ceritanya. Dahulu kala, di sebuah desa yang subur dan makmur, hiduplah seorang pria tua bernama Pak Belalang. Pak Belalang dikenal sebagai orang yang cerdik dan licik, tetapi ia tidak suka bekerja keras. Berbeda dengan para petani di desanya yang bangun pagi-pagi dan bekerja di sawah hingga senja. Pak Belalang lebih suka bermalas-malasan dan mencari cara mudah untuk mendapatkan keuntungan. Suatu hari, saat sedang duduk merenung di depan rumahnya, Pak Belalang mendapat sebuah ide licik. Ia berpura-pura menjadi seorang peramal agar bisa mendapatkan uang tanpa perlu bekerja keras. Ia berpikir bahwa dengan kemampuannya berbicara dan sedikit keberuntungan, ia bisa menipu orang-orang desa dan hidup dengan nyaman. Pak Belalang berpikir, bagaimana kalau aku menjadi seorang peramal? Aku hanya perlu berpura-pura mengetahui hal-hal yang tidak diketahui orang lain. Dengan begitu, aku bisa mendapatkan uang tanpa harus bekerja keras. Ya, itu ide yang bagus. Setelah mempersiapkan segala sesuatunya, Pak Belalang pun mulai berpura-pura menjadi peramal. Ia mengenakan jubah batik tua dan memegang tongkat kayu yang ia ukir. Dengan percaya diri, ia berjalan keliling desa sambil membawa mangkuk besar, berharap ada orang yang mau meminta ramalannya. Seorang ibu-ibu mendekati Pak Belalang dan bertanya tentang nasib anaknya yang sedang sakit. Dengan wajah serius, Pak Belalang pura-pura meramal dan mengatakan bahwa anaknya akan segera sembuh jika ibu tersebut memberikan beberapa koin kepadanya sebagai tanda terima kasih. Ibu itu percaya dan memberikan koin tersebut kepada Pak Belalang. Pak Belalang berbicara dengan suara serius. Ibu, jangan khawatir. Anakmu akan segera sembuh. Tapi ingat, kamu harus memberikan koin ini kepada orang yang membutuhkannya, yaitu aku.
Namun, tidak ada kebohongan yang bisa disembunyikan selamanya. Suatu hari, seorang penduduk desa yang cerdik menyadari bahwa Pak Belalang sebenarnya hanya berpura-pura menjadi peramal. Kabar ini segera menyebar ke seluruh desa, dan para penduduk yang merasa ditipu segera berkumpul untuk meminta penjelasan dari Pak Belalang. Pak Belalang, kami tahu kau hanya berpura-pura. Kamu telah menipu kami semua. Ayo kembalikan uang kami. Apapun yang kamu ucapkan kepada kami adalah kebohongan. Merasa terpojok dan ketakutan, Pak Belalang akhirnya mengakui semua perbuatannya. Ia meminta maaf kepada seluruh penduduk desa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Para penduduk desa meskipun marah, ya akhirnya memaafkan Pak Belalang karena mereka percaya semua orang bisa berubah. Saya minta maaf. Semua saya telah berbuat salah. Mulai sekarang saya akan bekerja keras dan tidak akan menipu lagi. Saya berjanji akan memperbaiki kesalahan saya selama ini. Saya telah hilaf. Maafkan saya. Sejak saat itu, Pak Belalang berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Ia tidak lagi mencari jalan pintas untuk mendapatkan uang, tetapi bekerja keras di sawah bersama para petani lainnya. Ia sadar bahwa kehidupan yang bahagia dan damai hanya bisa didapatkan dengan kejujuran dan usaha yang sungguh-sungguh. Nah, adik-adik, itulah cerita tentang Pak Belalang. Dari cerita ini, kita bisa belajar bahwa tidak ada keuntungan yang didapatkan dari kebohongan dan penipuan. Hanya dengan kejujuran dan kerja keras, kita bisa meraih kebahagiaan sejati. Kebohongan mungkin bisa memberikan keuntungan sementara, tetapi kejujuran dan kerja keras adalah jalan menuju kehidupan yang lebih baik dan bahagia. Ingat ya adik-adik, kita akan menuai apa yang kita tanam. Kalau kebaikan yang kita tanamkan, tentunya kebaikan itu juga akan kembali kepada kita pun. Sebaliknya, jika keburukan yang kita tanam, maka keburukan itu juga akan kembali kepada diri kita. Jadi, mari kita selalu berusaha menjadi orang yang jujur dan bekerja keras ya. Sampai jumpa di cerita berikutnya adik-adik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video Kak Salma ya. Tetap semangat dan selalu berbuat baik ya. Dadah!